Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmatnya. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan berbagai amalan sunnah di bulan suci Ramadan dan juga amalan wajib. Karena kita saat ini berada di bulan yang mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Sahabat U3 yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bulan suci Ramadan ini Allah telah memberikan kemuliaannya secara khusus. Karena di bulan suci Ramadan ini banyak keistimewaan. Di antara kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan suci Ramadan ini adalah bahwa di bulan suci Ramadan telah diturunkannya Al-Qur'an. Al-Quranul Karim yang menjadi petunjuk manusia, yang menjadi mukjizat Nabi Muhammad SAW diturunkan di bulan suci Ramadan ini, di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagai pedoman hidup bagi manusia, telah menjadikan perubahan yang besar bagi hidup manusia di dunia ini, dari perkara-perkara yang dilakukan yang tidak sesuai dengan aturan Allah, menjadi perkara-perkara yang bisa menjalaninya sesuai dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan." Bulan suci Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, yang menjadi sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas dari petunjuk-petunjuk itu dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karenanya, keberadaan Al-Quran diturunkan oleh Allah ke dunia ini yang dijadikan aturan hidup manusia, maka manusia bisa mengikuti aturan-aturan secara benar di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini. Oleh karena itu, rugilah kita sebagai umat Islam khususnya apabila kita tidak kembali kepada aturan-aturan yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kemuliaan bulan suci Ramadan dengan diturunkannya Al-Qur'an oleh Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan manusia kehidupan yang baik, kehidupan yang penuh dengan peradaban. Kemudian kemuliaan yang lainnya datangnya bulan suci Ramadan ini, bahwa di bulan suci Ramadan telah dilipat gandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dilipat gandakan 10 atau 700 kali lipat seperti amalan-amalan yang lainnya, tetapi khusus di bulan suci Ramadan ini Allah telah memberikan ganjaran pahala dengan lipat ganda yang tidak terbatas. Seperti yang disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Hambali radhiyallahu an, bahwa sesungguhnya orang yang berpuasa itu berarti dia telah menjalankan kesabaran. Dengan kesabaran inilah yang menjadikan nilai puasa dinilai lebih dibandingkan dengan amalan-amalan yang lainnya, yaitu dengan lipat ganda yang tidak terbatas. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Az-Zumar ayat 10, bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang akan diberikan pahala yang berlipat ganda tanpa batas. Inilah nilai pahala di sisi Allah bila mana orang-orang yang melaksanakan amalan-amalan sunnah di bulan suci Ramadan ini tidak mendapatkan ganjaran pahala yang berlipat ganda tanpa batas. Tidak dibatasi 10 kali lipat, tidak dibatasi 700 kali lipat, tetapi justru lebih dari itu karena tidak ada batasnya. Dengan istilah sekarang ini, pahala yang unlimited. Jadi rugilah kita apabila tidak memanfaatkan sebaik-baiknya di bulan suci Ramadan ini dengan perbuatan ataupun ibadah-ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kesabaran yang telah ditetapkan oleh Allah sebagai nilai yang sangat tinggi. Ada 3 kesabaran. Yang pertama adalah kesabaran ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar
dalam menerima takdir yang menyakitkan manusia. Tentang ketaatan kepada Allah, sabar ketaatan kepada Allah, bahwa sesungguhnya di bulan suci Ramadan ini kita dilatih dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa taat secara total. Kita bisa melaksanakan ibadah saum, kita bisa melaksanakan sholat wajib, kita bisa melaksanakan amalan-amalan yang lainnya. Ini berada di bulan suci Ramadan. Kita ringan untuk melangkahkan kaki kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa taat dan patuh apa yang telah diperintahkan oleh Allah. Karena apa? Ketika kita berpuasa, yang tadinya kita bisa makan minum di siang hari, tetapi kemudian karena ini perintah Allah, kita mau taat untuk bisa menahan diri dari lapar dan haus. Karena kita tahu ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Juga perintah-perintah yang lainnya. Sabar tentang menghindari tentang keharaman, bahwa di bulan suci Ramadan ini kita mampu meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mampu meninggalkan perkara-perkara yang telah dicatat oleh Allah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari mulai kita berpuasa sampai kemudian di akhir puasa, kita berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin menjadikan puasa ini benar-benar puasa yang berkualitas, tanpa celah, tanpa cacat. Kita meningkatkan ibadah kita kepada Allah dan juga meminimalisir melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, kemuliaan di bulan suci Ramadan ini, bahwa bulan suci Ramadan ini telah dibuka lebar ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang melaksanakan ibadah puasa dengan penuh keimanan akan dihapuskan dosa-dosanya. Sebagaimana hadis Nabi SAW menyatakan bahwa orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini dengan penuh dengan perhitungan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Demikian apa yang kemudian bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa bulan kemuliaan ini kita manfaatkan sebaik-baiknya agar nilai puasa kita, kualitas puasa kita benar-benar puasa yang berkualitas, sehingga kita menjadikan insan-insan yang bertakwa selepas meninggalkan bulan suci Ramadan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.